Mulailah. Adakah ini tanda recordnya? Ada. Sudah siapkah? Siap kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 pada pagi hari ini akan memaparkan materi mengenai optimalisasi pembelajaran daring. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Leni Marindawati dengan nomor induk mahasiswa 22101163200009 dan dua rekan saya. Saya Ikrimah dengan NIM 22101162200020. Saya Mika Krisnamaksito dengan NIM 22101163100003. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Pertama, pengertian optimalisasi pembelajaran daring. Dan yang ketiga ada tujuan optimalisasi pembelajaran daring. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ikrimah. Kepada Baik, Ikrimah terima kasih dipersilakan. moderator. Materi pertama, pengertian optimalisasi pembelajaran daring. Optimalisasi dalam pembelajaran memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mengoptimalkan belajar agar lebih baik dan optimal. Sedangkan pembelajaran daring menurut KBBI Kemendikbud Pusat adalah aktivitas belajar yang terhubung dengan jaringan internet. Aktivitas belajar, mengajar, mengumpulkan tugas, dan interaksi guru dengan siswa berlangsung tanpa tatap muka secara langsung. Ada 3 pendapat para ahli yang dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pembelajaran daring melibatkan penggunaan teknologi untuk mendukung interaksi, desain kurikulum yang menarik dan bervariasi, serta pentingnya interaksi antara siswa dengan konten, instruktur, dan sesama siswa. Optimalisasi pembelajaran daring adalah proses meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilakukan secara online. Ini melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa pengalaman belajar tetap bermakna dan produktif meskipun dilakukan dari jarak jauh. Itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ikrimah. Untuk materi yang kedua yaitu langkah-langkah dalam optimalisasi pembelajaran daring akan dipaparkan oleh Mike. Kepada Mike dipersilakan. Baik, langkah-langkah optimalisasi pembelajaran daring. Yang pertama, ada desain instruksional yang baik. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara membuat kurikulum yang terstruktur dengan baik, tujuan yang jelas, dan bahan ajaran yang terorganisir, seperti membuat konten interaktif, video, kuis, dan simulasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Lalu yang kedua adalah penggunaan teknologi yang efektif, bisa menggunakan platform pembelajaran seperti Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams. Kemudian bisa juga memanfaatkan alat kolaborasi seperti forum diskusi, aplikasi, chatting, dan fitur berbagi dokumen untuk meningkatkan interaksi antar siswa. Ketiga, pengelolaan waktu. Dapat membuat atau menetapkan jadwal untuk kelas daring dan pertemuan langsung, dan dilakukan dengan menggunakan pengingat atau notifikasi untuk membantu siswa mengatur waktu mereka. Keempat, interaksi dan komunikasi. Hal ini mendorong partisipasi aktif melalui diskusi daring dan sesi tanya jawab. Berikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu untuk membantu siswa memahami materi. Lalu kelima, ada motivasi dan keterlibatan siswa. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara gamifikasi atau menerapkan elemen permainan
seperti poin, rencana, dan tantangan. Lalu jelaskan manfaat dari setiap topik yang akan dipelajari untuk memotivasi siswa tersebut. Keenam, ada aksesibilitas dan dukungan. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan konten dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Kemudian, sediakan dukungan teknis untuk membantu siswa mengalami masalah untuk mengakses konten tersebut. Yang terakhir adalah evaluasi dan adaptasi. Langkah ini dilakukan menggunakan berbagai metode penilaian, mengukur tingkat pemahaman siswa secara berkala. Kemudian, sesuaikan dengan kurikulum berdasarkan umpan balik dan hasil penilaian untuk memastikan pembelajaran tetap relevan dan aktif. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tujuan optimalisasi pembelajaran daring. Optimalisasi pembelajaran daring memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Beberapa tujuan utama dari optimalisasi pembelajaran daring yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan meningkatkan keterlibatan siswa, pembelajaran dapat lebih menarik dan interaktif untuk mendorong partisipasi aktif dari siswa. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan hasil belajar. Memastikan bahwa siswa dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan dengan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang diajarkan. Lalu yang ketiga, untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Menyediakan materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Lalu yang keempat, untuk menyediakan aksesibilitas yang lebih baik, yaitu memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan, dapat mengakses dan memahami materi pembelajaran. Lalu yang kelima, untuk meningkatkan efisiensi pengajaran, dengan menggunakan teknologi dan alat bantu yang tepat untuk menghemat waktu dan usaha dalam proses pengajaran. Lalu yang keenam, menyediakan dukungan dan umpan balik yang efektif, memberikan umpan balik yang cepat dan konstruktif kepada siswa untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan pemahaman mereka. Lalu yang ketujuh, memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan, mendorong siswa untuk terus belajar dan berkembang di luar kelas formal melalui sumber daya daring yang tersedia. Lalu yang kedelapan, mengurangi kesenjangan digital dengan cara mengatasi hambatan teknis dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang setara ke teknologi dan sumber daya pembelajaran daring. Lalu yang kesembilan, meningkatkan keterampilan digital dengan membantu siswa dan guru untuk mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan sebagai kunci sukses dalam lingkungan belajar dan bekerja yang semakin terdigitalisasi. Dan yang terakhir, mengadaptasi pembelajaran terhadap kebutuhan individu. Menyediakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan, dan selera masing-masing siswa adalah untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, optimalisasi pembelajaran daring diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, efektif, dan memotivasi yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Baik, itu saja pemateri kita pada hari ini. Untuk simpulan, saya persilakan kepada teman saya untuk menyampaikan simpulan pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih. Jadi simpulan pada pembahasan kita pada hari ini adalah optimalisasi pembelajaran daring, yaitu proses meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilakukan secara online. Ini melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa pengalaman belajar tetap bermakna dan produktif meskipun dilakukan dari jarak jauh. Optimalisasi pembelajaran daring bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Itu saja simpulannya. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok 10 mengenai optimalisasi pembelajaran daring. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.